Ini soal EAS Lakmat tahun kemarin, tahun 2020. Yang pertama, jadi cara apa ya? EAS tahun kemarin tuh materinya cuma logika predikat sama teori pengantar teori himpunan gitu. Jadi langsung saja yang nomor satu ini. Nomor satu, tuliskan pernyataan-pernyataan berikut ini dengan simbol logika predikat tanpa menggunakan negasi pada semua kuantor yang muncul. Oke, yang A ini tidak ada bilangan real positif yang terkecil. Jadi kalau misal kalian langsung gitu, karena tidak ada bilangan real positif yang terkecil, maka apa? Untuk setiap bilangan real positif, jadi gini-gini. Pelan-pelan dulu, berarti tidak ada X di mana Rx. Nah, sebelum itu, kalian nanti harus mendefinisikan dulu Rx itu apa. Gitu. Jadi sebelum itu, kalian definisikan terlebih dahulu predikat-predikatnya. Seperti Rx ini, Rx. Rx itu X adalah bilangan real positif. Ya, Rx, X adalah bilangan real positif. Oke, kita memenuhi. Lalu kita bangun kalimat ini dalam simbol logika predikat. Karena tidak ada X, di mana X adalah bilangan real positif. Nah, kata tidak ada, dia itu berkorespondensi dengan dan. Gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat bahwa kalau ada atau beberapa itu biasanya berkorespondensi dengan dan. Lalu karena tidak ada X, Rx dan, nah bilangan real positif yang terkecil. Berarti kita bandingkan bilangan real itu ke semua bilangan real. Jadi di sini kita tambahkan untuk setiap. Nah, untuk setiapnya kita gunakan term yang lain gitu kan. Karena X ini merupakan uh, term dummy gitu, jadi kita bisa mengganti term yang lain. Misalkan Y. Untuk setiap Y, karena Y itu juga bilangan real positif, maka apa? Maka X kurang dari Y. Nah, karena perintahnya itu diminta tanpa menggunakan negasi pada kontur yang muncul, jadi kita sederhanakan lagi. Negasi dari tidak ada X itu apa? Untuk setiap X, ya kan? Lalu di dalamnya kita negasikan. Jadi negasi dari Rx dan ini setiap kita tulis ulang lagi X kurang dari Y. Nah, kita sederhanakan. Jadi ini negasi Rx ya, kita gunakan De Morgan. Jadi ini menjadi atau, lalu ini negasi untuk setiap ini tetap ditulis ulang, nggak apa-apa. Sederhanakan lagi. Nah, negasi dari untuk setiap, yaitu apa? Terdapat, lalu dalamnya dinegasikan, seperti tadi. Nah, tetap kita sederhanakan lagi. Nah, ingat-ingat bahwa dengan itu ya, Switchero ya, kalau aku punya ini, punya jika P maka Q, itu dia ekuivalen dengan jika tidak P, tidak P atau Q. Ya, berarti yang ini kita bisa langsung kenakan De Morgan gitu, diperoleh RY dan negasi dari X kurang dari Y ini kan ya. Nah, oke, ini dalam kuantornya tidak memuat tanda negasi. Jadi kita tinggal sederhanakan predikat yang di dalamnya saja. Ini untuk setiap X. Karena ini perhatikan bahwa negasi Rx atau ada Y, kita anggap negasi Rx ini sebagai negasi P dan atau ada Y sebagai I, gitu kan. Jadi Rx maka terdapat Y di mana Ry dan
negasi dari X kurang dari Y itu adalah X lebih besar atau sama dengan Y. Nah, mungkin cukup mudah ya. Atau dari sini teman-teman ada yang bertanya? Silakan. Lalu, oke, nggak ada pertanyaannya. Oke, saya lanjut ya. Hmm. Oke, selanjutnya yang B. Yang B ini tidak ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini. Jadi kalau misal kalian udah kebayang gitu kan, karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut, jadi dengan kata lain kita bisa tuliskan untuk setiap X, di mana misalkan ada X adalah bilangan bulat, kita representasikan sebagai ZX. Jadi ya, nanti kalian tambahkan di ini ZX, maka X kuadrat tahu gitu, karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan itu. Nah, untuk step by step-nya sama seperti tadi. Ini mungkin jawabannya ya, ini jawabannya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi. Mungkin tidak ada X gitu kan, tidak ada X, ZX, di mana X adalah bilangan bulat, dan X kuadrat sama dengan 2. Nah, sama seperti tadi. Berarti apa? Untuk setiap X, dinegasikan kan, negasi ZX, atau X kuadrat tidak sama dengan 2. Didapatkan seperti ini, dengan menggunakan switcher. Oke, karena mungkin cukup mudah ya. Lanjut yang C. Tidak semua mahasiswa sedang mengikuti ujian akhir semester. Kalian perhatikan, tidak semua mahasiswa sedang mengikuti ujian akhir semester. Berarti ada kan? Berarti terdapat. Dapat X, katakanlah MX, gitu kan? MX. Sebelumnya kalian definisikan terlebih dahulu. MX itu apa? Misalkan MX itu adalah X adalah mahasiswa. Mahasiswa. Lalu di sini kira-kira kita perlu predikat apa lagi? Sedang mengikuti ujian akhir semester ya. Misalkan X itu X sedang mengikuti ujian akhir semester. Lebih baik kalian sebelum sebelum apa ya? Sebelum menyederhanakan logika predikat ini atau simbol-simbol ini, alangkah baiknya kalian mendefinisikan terlebih dahulu predikat apa aja yang dibutuhkan, gitu ya. Karena di sini tidak semua, berarti terdapat X, di mana MX, dan dia apa? Tidak mengikuti ujian akhir semester. Untuk buktinya bagaimana? Sama seperti tadi, tidak semua mahasiswa, berarti negasi untuk setiap X, MX, maka SX. Ini ya. Nah, kita gunakan negasi kuantor. Negasi kuantor dari untuk setiap X adalah ada X. Lalu di dalamnya kita negasikan. Nah, agar lebih apa ya, ringkas saja, ini aku gunakan langsung switchero MX atau itu kan kita kenakan De Morgan, didapat MX dan negasi seperti itu.
Ada yang ditanyakan nggak untuk yang nomor satu? Nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Yang nomor dua, ini buktikan argumentasi berikut ini benar. Oke, karena udah dalam bentuk simbolis, jadi kita tinggal menyederhanakan aja ya. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu premis-premis yang ada. Negasi dari ada X dan negasi ini sebagai premis. Lalu yang duanya itu setiap X, maka X. Yang ketiga ini P alpha, juga premis. Nah, bagaimana caranya kita akan mencapai sebuah kesimpulan ada X, Rx gitu kan. Oke, di sini kita punya dua kuantor, yaitu salah satu kuantornya tuh memuat tanda negasi gitu kan. Jadi lebih baik kita negasikan terlebih dahulu. Jadi kalau negasi ada X ini, jadi untuk setiap X sama seperti tadi, berarti didapat untuk setiap X, Px, maka Qx. Gitu ya. Jadi ini satu negasi kuantor. Tuh, mungkin kalau kecepatan kalian bisa coret-coret terlebih dahulu ya. Kalau ada X gitu kan, ada X, Px, dan negasi Qx. Berarti untuk setiap X yang dalamnya dinegasikan, terus seperti biasa, disederhanakan, seperti ini negasi Qx atau Qx, kenakan Cicero, Px, maka Qx. Itu ya. Oke, selanjutnya, nomor 5. Karena di sini ada diketahui ya, diketahui alfa itu berpredikat P. Nah, alfa sendiri itu suatu suatu term yang tertentu. Jadi kita kenakan kuantor universal ini, kita kenakan spesifikasi. Jadi P alfa maka Q alfa 4. FU, spesifikasi universal alfa untuk X. Kalian nggak menuliskan alfa untuk X juga nggak apa-apa, karena di sini termnya juga cuma satu itu. Boleh-boleh aja. Lalu selanjutnya, yang dua ini, Q alfa maka R alfa sama dua ini berarti FU alfa untuk X. Lalu yang nomor 7, karena diketahui Q alfa, kita bisa gunakan modus ponen. Jadi dapat Q alfa dari 35 modus ponen. Lalu yang 8, kita juga bisa kenakan modus ponen dari 7 dan 6 modus ponen. Nah, di sini karena terakhirnya adalah alfa, dan alfa ini adalah sesuatu itu ya, tertentu, maka kita bisa kenakan generalisasi eksistensial. Berarti ada X di mana itu X berpredikat R. Jadi 8 eksistensial. Kita terbukti. Oke. Lalu yang B. Yang B sama seperti tadi, kita tuliskan terlebih dahulu premis-premisnya. Kita X, Y, Z. X lebih dari Y. Dan Y lebih dari Z. Maka X lebih dari Z. Oh, cukup panjang. Ini premis. Premis.
bisa dari ini. Lalu yang akan kita capai itu untuk setiap x plus 3 lebih besar dari x. Oh ya, ini kurang nomornya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita coba kenakan SU terlebih dahulu. Misal di sini coret-coret terlebih dahulu juga nggak apa-apa gitu ya. Ini x plus 3, dia pasti lebih besar dari x plus 2. Lalu x plus 2 itu dia lebih besar daripada x plus 1. Berarti kesimpulannya didapat x plus 3 lebih besar daripada x plus 1. Namun kesimpulannya yang mau kita tuju kan bukan seperti ini ya. Nah, berarti kita perlu spesifikasi umum lagi. Itu. Jadi misal x plus 3 lebih besar daripada x plus 1 gitu kan. Lalu x plus 1 dia lebih besar daripada x. Nah, kesimpulannya x plus 3 dia lebih besar daripada x. Nah, karena kita sebelumnya punya ini, dan kita punya di premis nomor 2 ini kan, jadi nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan yang kita mau. Berarti sebelum itu, kita tuliskan pada baris ketiga ini, x plus 3 lebih dari x plus 2, dan x plus 2 lebih dari x plus 1, maka x plus 3 lebih dari x plus 1. Jadi yang nomor 1 itu SU x plus 3 untuk x, lalu x plus 2 untuk y, x untuk z. Nah, kalian perlu menuliskan keterangan seperti ini karena variabelnya ada 3 gitu. Selanjutnya baris keempat. Baris keempat, oke, kita munculkan ini x plus 3 lebih dari x plus 2 dari baris yang nomor 2. 2 kita kenakan SU di mana x plus 3, oh, x plus 2 ya, kalau di baris 2 berarti x plus 2 untuk x. Kenapa? Karena bila kita masukkan x di sini, x-nya diganti dengan x plus 2, makanya sebelah kiri benar. X plus 3, dia lebih besar daripada x plus 2. Selanjutnya nomor 5 berarti kita butuhkan x plus 2 lebih besar dari x plus 1. Berarti x plus 2 lebih besar daripada x plus 1. Jadi ini tetap 2 SU x plus 1 untuk x. Nah, kita kenakan aturan konjungsi x plus 3 lebih dari x plus 2 dan x plus 2 lebih dari x plus 1. Jadi 4, 5 kita kenakan aturan konjungsi. Lalu yang 7, karena kita udah dapatkan ini ya, P-nya, katakanlah ini P-nya gitu kan, P-nya, maka kita bisa gunakan modus ponen. Jadi didapatkan x plus 3 lebih dari x plus 1. Dari mana? Dari 6 dan 3 modus ponen. Nah, masih belum selesai. Kita coba terbitkan ini x plus 3 lebih dari x plus 1 dan x plus 1 lebih dari x. Maka
X plus 3 lebih dari X. Dari satu satu ini S-ku, X plus 3 untuk X plus 1 untuk Y, X untuk Z. Oke, nggak cukup ya. Karena terakhir ini, kan kita sebelumnya udah punya ini, berarti kita hanya tinggal munculkan satu, X plus 1 lebih dari X. Berarti karena yang terakhir adalah baris 8, sekarang baris 9. X plus 1 lebih dari X. 2 SU. Ya, karena ini tetap ya, berarti nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Begitu. Lalu kenakan aturan K di X plus 3 lebih dari X plus 1 dan X plus 1 lebih dari X 7, 7 dan 9. 7, 9 aturan K. Nah, kita bisa gunakan eksponen. Dapat X plus 3 dari X 10 dan 8. Modus sudah tercapai. Nah, sebenarnya ini ada dua cara sih. Ada dua cara. Yang ini tadi cara satu gitu ya. Cara satu. Mungkin cara duanya itu agak-agak tricky gitu. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu, lalu uraikan ini yang kita uraikan, kita ubah dalam bentuk switcher gitu. Oke, kita coba aja ya. Cara dua. Berarti satu setiap X, Y, Z, X plus Y, X plus Y. X lebih dari Y, dan Y lebih dari X, ini saja. Z, maka X lebih dari Z. Ini yang dua, ini untuk setiap X, 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 X plus 1 lebih dari X plus 1 lebih dari X. Oke, yang ketiga. Baris 3 ini kita kenakan spesifikasi universal di baris satu ini. Jadi kita spesifikasikan semua term ke term X. Jadi dapat X lebih dari Y dan oh kan nggak apa-apa nggak apa-apa. Ini berarti Y lebih dari Z. X lebih dari Z. Satu X2 gitu kan. Karena X untuk X, Y untuk Y, Z untuk Z. Lalu yang empat ini kita switch zero. Berarti negasi dari X lebih dari Y dan Y lebih dari Z, atau dari X lebih dari Z. 3 switch zero. Lalu kenakan De Morgan, berarti negasi dari X lebih dari Y atau Y lebih dari Z atau X lebih dari Z. Ini negasi ya. Negasi. Berarti 4
bandingkan. Nah, ini nomor 6. Oh, bentar. Nah, ulangi terlebih dahulu. Ini harusnya, karena yang kita perlukan nanti adalah X plus 3 lebih dari X, berarti sama seperti tadi SU-nya, ini berarti X plus 3 lebih dari X plus 1 langsung, dan X plus 1 lebih dari X, maka X plus 3 lebih dari X. Jadi ini tulis ulang seperti tadi, X plus 3, X plus 3 untuk X, X plus 1 untuk Y, X untuk Z. Oke, terus kita kenakan switch zero lah. Ya, kita switch zero, jadi negatif dari X plus 3 lebih dari X plus 1. Demikian X plus 1 lebih dari X, atau X plus 3 lebih dari X. Jika di lalu kita kenakan De Morgan, X plus 3 lebih dari X plus 1, atau X plus 1 lebih dari X, ini kasih negasi ya, atau X plus 3 lebih dari D4, D kan. Nah, kita di sini punya premis 2. Agar kita bisa mendapatkan X plus 3 lebih dari X, kita buang yang nggak perlu. Jadi kita kan nggak memerlukan yang ini. Kita nggak memerlukan yang ini. Nah, kita bisa gunakan aturan penambahan. Itu kita tambahkan dengan ini, X plus 3 lebih dari X plus 1. Atau negasi X plus 3 lebih dari X plus 1, atau negasi X plus 1 lebih dari X, atau X plus 3 lebih dari X. Jadi 5 ini aturan aturan penambah. Jadi selama nilai kebenaran tidak berubah, jadi diperbolehkan gitu kan, tetap gitu. Nggak ada yang berubah nilai kebenarannya. Oke, selanjutnya nomor 7. Karena ini perhatikan yang ini dengan yang ini, ya kan akan selalu bernilai benar gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan aturan penghilangan tengah kalau nggak salah. Jadi bisa saja dia hilang gitu langsung, jadi nggak usah diraukan. Jadi yang tersisa hanya tinggal negasi dari X plus 1 atau X atau lebih besar, atau X plus 3 bisa dari X. Dan titik 6, penghilangan tengah. Lalu ya, nomor 8, kita kenakan V0 gitu kan. Kenakan V0, jadi X plus 1 lebih dari X, maka X plus 3 lebih dari X. Jadi 7 V0. Lalu ini aku di sebelah sini, pindah sebelah sini. Lalu nomor 9, kita karena punya
premis 2, maka kita bisa munculkan X plus 1 lebih dari X. Jadi 2 SU gitu kan. Nah, lalu kita bisa kenakan 9 dan 8, kita dapatkan X plus 3 lebih dari X. Dengan apa? 9 dan 8 modus ponens. Dah, kita dapatkan kesimpulan yang sama. Tuh. Untuk yang nomor 2 ini ada yang ditanyakan? Baca. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini udah masuk dalam materi pengantar teori himpunan. Diberikan sekumpulan informasi berikut ini. Oke, pertanyaannya tuliskan informasi-informasi di atas dalam notasi himpunan. Oke, kita baca terlebih dahulu informasinya. Ada fungsi yang kontinu di titik A. Oke, beberapa fungsi mempunyai limit dan dapat diturunkan di titik A. Tidak ada fungsi yang mempunyai, oke, tidak ada fungsi. Oke, langkah yang pertama mungkin kalian bisa ubah apa ya? Sebelum mengubah ke notasi himpunan, kalian juga bisa ubah ke dalam logika predikat. Jadi keuntungannya kalian bisa tahu mana mana dari semesta pembicaraan dari informasi tersebut, gitu kan. Jadi misalkan kalian cara-cara terlebih dahulu, gitu kan, ada fungsi yang kontinu di titik A. Jadi misalkan ini ada X, di mana fx gitu kan. Fx itu untuk predikat X adalah sebuah fungsi gitu, dan kontinu di titik A. Misalkan Kx, ini setelahnya kalian tambahkan X, X adalah fungsi. Terus Kx, X kontinu di titik A. Lalu beberapa fungsi mempunyai limit dan dapat diturunkan di A. Karena beberapa, maka paling sedikit satu, sehingga terdapat X fungsi ya, fungsi berarti fx mempunyai limit. Berarti misalkan Lx punya limit dan dapat diturunkan di A. Katakanlah X. Kita kasih cenderung. Jadi tambahkan Lx ini, X mempunyai limit di A, di titik A. Lalu Dx ini dapat diturunkan. X dapat diturunkan. X dapat diturunkan. Dapat diturunkan di A. Oke, selanjutnya tidak ada fungsi yang mempunyai limit di A dan kontinu di itu. Jadi tidak ada fungsi, tidak ada fx mempunyai limit di titik A dan Lx dan kontinu di titik itu. Dan atau dengan kata lain kalian bisa ubah ini. Jadi untuk setiap x, kasih kurung dulu untuk setiap fx, maka negasi dari Lx dan Kx. Selanjutnya, ini tidak ada fungsi yang mempunyai limit di titik A. Tidak ada fungsi, selanjutnya tidak ada fungsi sekaligus mempunyai limit dan dapat diturunkan di titik A. Ini tidak ada x, fx yang sekaligus mempunyai fungsi berarti dan limit ya, Lx dan dapat diturunkan dan dx, tetapi tidak kontinu di atas dan negasi kx.
Atau kita bisa ubah ini ke dalam bentuk untuk setiap X, Fx, maka negasi dari X dan Dx dan negasi Kx. Nah, warna merah, perhatikan yang ini aja, yang ini, yang ini, dan yang ini. Gitu ya. Nah, dari sini kita dapat tahu gitu kan bahwa semesta pembicaranya adalah fungsi gitu. Jadi S-nya adalah fungsi gitu. Nah, dari sini berarti Fx ini bukan itu ya, bukan sebuah himpunan gitu. Jadi yang kita dapat jadikan sebuah himpunan itu ada tiga. Kontinu di titik A, mempunyai limit di titik A, dan dapat diturunkan di titik A. Jadi sebelum itu kalian misalkan ya, kalian definisikan terlebih dahulu himpunannya. Katakanlah D itu adalah himpunan fungsi yang dapat diturunkan di titik A. Lalu yang kedua L adalah himpunan fungsi yang dapat diturunkan yang punya limit, himpunan fungsi yang punya limit di titik A. Lalu yang K ini himpunan fungsi yang kontinu di titik A. Nah, oke. Tuliskan informasi di atas dalam notasi hubungan. Ada fungsi yang kontinu di titik A. Berarti pada himpunan K itu ada paling sedikit satu fungsi gitu kan. Maka apa? Maka K itu tidak kosong. Karena apa? Karena dia terdapat fungsi yang kontinu di titik A. Selanjutnya, beberapa fungsi mempunyai limit. Jadi ada fungsi yang mempunyai limit dan juga dapat diturunkan. Maka apa? Dia mempunyai limit dan juga dapat diturunkan. Jadi irisannya L diiris dengan D. Karena beberapa fungsi, maka paling sedikit satu itu. Oke, selanjutnya yang ini karena kita udah konversikan ke logika predikat ini, jadi keuntungannya tuh kelihatan banget gitu. Jadi untuk setiap X yang Fx, maka tidak ada Lx dan Kx. Nah, hal ini tuh apa ya? Dengan kata lain itu hubungannya dengan himpunan L ini jika diiriskan dengan K ini dia kosong. Karena apa? Untuk semua fungsi maka dia tidak mempunyai limit sekaligus tidak kontinu. Ya kan? Berarti kan X kan anggota L diiris dengan K, atau dengan kata lain ini L diiris dengan K adalah himpunan kosong. Nah, selanjutnya, nah informasi yang terakhir ini dia akan berkorespondensi dengan untuk setiap X ini Fx, maka tidak ada Fx dan ini kan. Nah, jadi kita sesuaikan dengan nota himpunan yang ada bahwa apa di sini X bukan anggota dari L diiris dengan D diiris dengan K komplement gitu kan. Jadi kita bisa tarik sebuah kesimpulan
L diiris dengan C diiris dengan K komplement itu juga kosong. Oh, ini ada yang salah tulis, ini kosong. Kan tidak kosong. Ini kosong. Itu. Nah, eh, trik ya, apa tips and trik aja ya. Kalau misalkan ada satu A diiriskan dengan suatu himpunan B komplement itu, dia sama aja dengan ini X yang berada di A namun tidak ada di B. Jadi ini kita bisa ubah menjadi L diiriskan B itu kasih tanda kurung dengan K. Ini kosong. Oke, ini untuk yang A. Oke. Oke, karena yang A sudah, selanjutnya yang B. Nah, digambarkan diagram Venn untuk menunjukkan hubungan antara himpunan-himpunan A yang ada. Oke, kita tuliskan ulang lagi ya. Jadi, K tidak kosong, lalu himpunan L diiriskan dengan D tidak kosong, himpunan L diiriskan dengan K dia kosong, ini dengan D yang tidak berada di K dia kosong. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu ini. Nah, katakanlah ini himpunan D, K, L. Dan di sini misalkan yang kotak ini adalah semestanya, semesta pembicaranya. Nah, K tidak kosong, artinya paling sedikit ada satu elemen di K. Entah dia ada di sini, gitu kan? Entah dia ada di sini, entah di sini, ada di sini. Yang penting dia berada di himpunan K. Nah, kita kasih garis ini supaya menunjukkan keterhubungannya. Oke, selanjutnya himpunan L diiris dengan himpunan D, dia tidak kosong. Oke, berarti ada elemen paling sedikit satu. L dan D itu adalah yang ini. Entah dia di sini atau di sini. Oke. Selanjutnya, himpunan L diiriskan dengan himpunan K. Ini dengan ini, dia kosong. Berarti kita arsir. Kita beri arsir, himpunan L dan irisan dan himpunan K. Kosong. Selanjutnya, ini irisan dari L dan D, namun yang tidak ada di K. Irisan L dan D. L dan D berarti yang ini. Namun yang tidak ada di K, berarti yang ini. Kosong. Yang sini adalah kosong. Oke. Ini jawaban dari yang B. Lalu yang C, gunakan diagram Venn pada B untuk menyelidiki konsistensi sekumpulan informasi tersebut. Oke, misalkan ini kita kasih terlebih dahulu keterangannya. Katakanlah ini itu daerah 1, daerah 2, daerah 3,
daerah 3, daerah 4. Nah, sekarang kita tinjau. Karena tadi K dia tidak kosong, gitu kan. K tidak kosong berarti minimal ada satu. Boleh satu, boleh lebih, gitu kan. Minimal ada satu elemen di K. Nah, karena dalam K ini, dia sebelah sini dia kosong, maka yang tersisa hanyalah yang ada di luarnya itu, yaitu ini. Ya, ini dan ini. Jadi nggak apa-apa, gitu. Masih belum menemukan masalah dalam zona ini. Oke, selanjutnya, karena L dan D ini dia tidak kosong, berarti harus ada gitu kan, minimal satu. Nah, sedangkan pada gambar ini, pada bagian 4 itu, dan juga bagian 3, dia terakhir. Jadi dia sekaligus ada dan sekaligus kosong. Jadi ada ketidakkonsistensian pada himpunan ini bila kita gunakan informasi-informasi yang ada secara bersamaan. Gitu. Jadi untuk menjawabnya adalah pada bagian 4 dan 3 dinyatakan kosong. Tetapi di lain sisi juga juga terdapat terdapat suatu elemen atau suatu anggota gitu kan. Atau di lain sisi juga tidak kosong gitu, juga tidak kosong. Tidak kosong karena terdapat anggota X gitu kan, anggota X di sana. Karena hal ini terjadi secara bersamaan, maka informasi tersebut atau informasi yang diberikan uh, tidak konsisten bila digunakan secara bersamaan. Oke, jadi bila kita lihat pada himpunan K ini, pada irisan dengannya L, dia boleh kosong. Dia masih konsisten gitu kan, karena masih ada elemen di luar itu. Dan itu nggak apa-apa, kan masih memenuhi K tidak kosong. Nah, sedangkan pada daerah 4 dan 3, dia kosong. Namun di informasi yang ada, L irisan D itu tidak kosong. Nah, bila informasi ini digunakan secara bersamaan, jelas jelas mengandung ketidakkonsistensian gitu. Nah, dari nomor 3 ini ada yang ditanyakan enggak? Oh, udah. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin aku beranjak ke soal selanjutnya. Nah, iya. Soal AS Logman tahun 2019, aku nggak, masih belum bisa menemukan gitu ya, di link yang ada. Jadi langsung ke yang tahun 2018.
soalnya masih sama tentang logika predikat dan pengantar teori hubungan. Yang nomor satu ini, buktikan argumentasi berikut valid. Oke, kalau dia valid, maka kita harus bisa menurunkan premis-premis yang ada ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang diinginkan. Jadi yang A ini kita tulis terlebih dahulu, terus setiap X maka Q X ini menjadi premis. Yang ini untuk setiap Q, RY maka negasi Q ini premis. Untuk setiap Z, Z maka harus premis. Kalian pastikan nomor dulu, dua. Nah, karena kesimpulannya yang diminta adalah suku X, maka kita spesifikasi ke X semuanya. Jadi ini X, X, jadi 1 ini SU, 5 ini Fx, maka negasi Qx, 2 SU, dan ini Sx, 3 ini SU. Karena kesimpulannya itu berupa implikasi, alangkah baiknya kita mending menggunakan bukti kondisional. Jadi kita tambahkan sub bagian di sini. Karena yang ya di sini yang pertama P-nya adalah Sx, jadi kita tambahkan premis baru yaitu Sx menjadi sebuah premis. Lalu kita gunakan premis sebelumnya yang sudah kita turunkan. Jadi kita dapatkan Fx dari 7 dan 6 modus monen. Lalu dari Fx kita dapatkan negasi Qx dari 8 dan 5 modus ponen. Lalu yang 10 ini kita dapatkan negasi Px. Px dari 9 dan 4 modus tolen. Gitu kan? Modus tolen. Nah, karena kita bisa turunkan dari Xx hingga mencapai negasi Px dengan premis-premis yang ada, maka kita bisa gunakan aturan bukti kondisional. Itu X maka negasi Px. Jadi dari 7 sampai 10 bukti kondisional. Nah, kita sudah mencapai bukti kondisionalnya. Selanjutnya, karena X ini sifatnya masih umum ya, bukan sesuatu yang tertentu, maka kita bisa gunakan generalisasi universal. Untuk setiap X, maka negasi X jelas. Oke, cukup mudah ya. Selanjutnya yang B, sama kita tuliskan terlebih dahulu premis-premisnya. Untuk setiap X, maka negasi X ini menjadi premis. Negasi dari RY atau XY dan negasi Y. RY atau XY. Yang ketiga ini R alpha atau premis. Di sini kita diminta untuk menggunakan dengan kontradiksi. Dan kesimpulannya adalah negasi P alpha. Berarti, oh ya, di sini karena ada kuantor yang memuat tanda negasi, kita gunakan negasi kuantor terlebih dahulu. Jadi ini untuk setiap Y, maka RY atau XY, maka QX. Jadi 2
negasi buang gas. Oke, lalu kenakan spesifikasi universal alfa untuk X. Jadi ini P alfa maka negasi Q alfa. Satu, satu, alfa X. 6 ini juga sama. Jadi R alfa atau S alfa maka Q alfa. 4, 1. Sama ya. Alfa untuk X. Karena di sini yang diminta adalah kontradiksi, jadi kita negasikan dari kesimpulannya ini. Jadi di sini karena kesimpulannya adalah negasi P alfa, jadi bila dinegasikan adalah P alfa. Jadi kan sebuah subbagian baru lagi. Ditambahkan premis. Premis 8, oke, ini ada premis, berarti kita dapatkan negasi Q alfa. Didapatkan negasi Q alfa. 7 dan 5 modus ponen. 9 dari 6 kita dapatkan R alfa atau S alfa. S alfa. Jadi 8 dan 6 ini modus polen. Bentar, enggak cukup. Jadi 10 ya, 10. 10 ini ada R alfa di sini dan kita punya premis R alfa. Berarti tidak negasi. Nah, kalau kita misal tiru ini jadi negasi R alfa maka S alfa. 10. Ini P alfa. Ini K alfa untuk atau S alfa. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. K alfa di sini negasi K alfa, lalu dari sini dapat, oh ini harusnya negasi ya, ini ada yang kurang benar. Ini ya, harusnya negasi. Harusnya negasi. Di nomor 10 ini negasi R alfa dan negasi S alfa. Di 9 D Morgan 11 ini kita kenakan simplifikasi karena di sini kita punya R alfa gitu kan, supaya kontradiksi gitu. Jadi kita ambil yang R alfanya. 10 simplifikasi yang 12 kita ambil yang ini R alfa dan negasi R alfa. Di 3 dan 11 aturan fungsi. Nah, karena dengan menggunakan negasi dari kesimpulan ini kita dapatkan suatu kontradiksi, kita bisa gunakan RAA, yaitu P alfa. Dari 7 sampai
12. Negatif. Nah, udah. Oke, ini menggunakan itu ya. Selain menggunakan logika predika, juga menggunakan aturan interferensi yang sebelumnya kalian pelajari. Oke, selanjutnya, yang nomor 2, buktikan bahwa argumentasi berikut ini valid. Oke. Semua mahasiswa baru Departemen Matematika mengikuti logika. Jadi kita ubah kalimat ini dalam bentuk simbol. Semua mahasiswa, misalkan untuk setiap X, mahasiswa baru. Katakanlah, maka X. Kita kasih keterangan di sini, X adalah mahasiswa baru. Lalu LX, X mengikuti logika, mengikuti kuliah logika. Selanjutnya, semua mahasiswa baru ITS mengikuti, semua mahasiswa baru departemen, berarti ini baru departemen. Nanti misalkan dia jadi departemen. Semua mahasiswa baru ITS ini untuk setiap X, nanti ini X mengikuti kuliah bahasa Indonesia atau logika. Misalkan bahasa Indonesia untuk B, BX atau X. Oke. Di ini BX, BX. X mengikuti kuliah bahasa Indonesia. Selanjutnya diketahui Lindo adalah mahasiswa baru ITS. Berarti katakanlah Lindo itu untuk L ini. Di L, Lindo adalah mahasiswa baru ITS dan tidak mengikuti kuliah logika, dan negasi L. Jadi tidak semua, tidak semua mahasiswa baru ITS, tidak semua mahasiswa baru ITS, berarti X, maka mengikuti kuliah bahasa Indonesia yaitu BX, tidak, tidak tidak semua IX yang mengikuti kuliah bahasa Indonesia berarti bukan BX, maka mahasiswa Departemen Matematika, jadi BX. Ini tambahin matematika. Jadi koreksi lagi, semua mahasiswa baru Departemen Matematika setiap X, maka X. Semua mahasiswa baru TS mengikuti kuliah bahasa Indonesia atau bukan. Indo adalah mahasiswa baru TS yang tidak mengikuti kuliah. Jadi tidak semua mahasiswa baru TS ya, tidak X, X yang mengikuti kuliah. Oke. Nah, karena ya udah selesai, berarti kita buktikan argumentasi berikut ini valid. Jadi sama seperti tadi, kita tulis lagi premisnya untuk setiap X, maka X menjadi sebuah premis. Lalu yang dua, untuk setiap X, X, maka X. Dan yang ketiga, Lindo adalah mahasiswa baru TS
dan dia tidak mengikuti logika. Oke. Jadi di sini kita coba kenakan SU semuanya dan lin L untuk X gitu kan. Jadi L maka L satu untuk U, selanjutnya yang 5 ini IL LL 2 SU. Oke. Kita punya yang kita inginkan adalah ini. Jadi mungkin coret-coretan terlebih dahulu gitu nggak apa-apa. Kita ubah ekivalensinya. Jadi tidak setiap berarti ada X, dx, dan dx, maka negasi dx. Gitu ya. Berarti yang mau kita tuju sebenarnya adalah ini. Cari langsung. Agar lebih mudah mungkin kita gunakan bukti kondisional gitu. Ya, kita gunakan bukti kondisional. Akan lebih baik. Oke. Nah, jadi kita coba tambahkan dx dan dx. Oh, nggak perlu. Ini kita punya dl, dl, dan ini ada v. Oke, kita ambil ini jadi il dulu. Nah, ini kita dapatkan il dari nomor 3, yaitu simplifikasi dari nomor 7 bl atau ll. Jadi 6 dan 5 mutus banget. Nah, tadi tujuannya apa ini Pak? Oke, ini tujuannya mau kita capai. 8. Ini kita punya apa lagi? Negasi. Di Jadi kita tambahkan, nggak apa-apa. Jadi dari BL dan CL ini kita tambahkan negasi dari LL. Di 7 ini aturan penambahan. Hingga ini bisa dihilangkan, didapatkan BL gitu kan. Dapatkan BL, jadi dari 8 penghilangan tengah. IL dan BL, jadi IL dan BL. Oh, L-nya kecil. L-nya kecil, jadi 6 dan 9 aturan K kali 11, maka dikasih dxl. Dx kita dapatkan dari berarti ini salah. Dari sini. Ini kita perlu nomor 8, negasi L, kita ambil negasi L-nya dari 3 simplifikasi
Nomor 9 ini nomor 9 kasih L. Berarti negatif DX-nya, negatif DL. 8 dan 4 terus. Ini negatif DX dan negatif atau negatif DX. Hmm, bentar. Di mahasiswa baru untuk bahasa Indonesia, tidak semua mahasiswa baru TS. Hmm, ada yang salah berarti. Oh, negasinya yang salah. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin gini. Yang benar lebih ini negasi ada X, negasi dari X, dan negasi dari X, 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 maka kita suruh diperhatikan dan negasi X. Jadi di sini ini X atau negasi X atau ini dan ini dan ini dan. Oke. Ini ada negasi kurang yakin di sini untuk setiap ini. Ini ada X, negasi dari negasi X dan Bx atau X ini. Ini ada X, X atau Bx dan Dx. Negasi. Dan diganti dulu tujuannya. Jadi ada X, Bx atau Bx dan negasi X. Negasi Dx-nya udah ada, tinggal memunculkan Ix Bx-nya. Ix Bx-nya dari mana? Oh ya. Oke. Jadi kita kenakan aturan penambahan. Dulu mungkin ini ada yang kurang perlu kita ini tadi IL, ini IL, kita kenakan aturan penambahan dengan BL di 6 ini, aturan penambahan. Lalu 11 ini IL atau BL dan negasi BL.
Di 9 dan 10 ini aturan K. Nah, dari sini kita bisa generalisasi eksistensial karena L-nya ini linear tertentu gitu kan. Jadi ini 12, jadi ada X, Bx, atau Bx, dan negasi X plus ini Gt. Itu yang nomor 13 ini kita dimorgankan dulu seperti tadi. Jadi ini negasi dari Z, negasi dari Bx atau negasi dari Bx kemudian menjadi apa ya, atau Bx kemudian di nomor 14 ini kita kenakan aturan negasi kontrol. Jadi negasi dari input X, negasi Bx atau Bx atau ini bukan atau, dan oh iya kan karena negasi jadi ya, dan berikan di Dx 13 negasi kuantar di misal sini aja ya, di 15-nya negasi statis Bx atau Bx maka di 14 Swidero. Oke, yang nomor 3 ini berdasarkan data. Kalau kita menguji, oke, setiap mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa pintar. Mungkin tulis dahulu juga nggak apa-apa untuk step X, MX, dan berprestasi BX misalkan, maka oh ini karena domainnya adalah mahasiswa. Kalau misal kalian nggak menuliskan domainnya juga nggak apa-apa, domain pembicaranya, domain semesta pembicaranya BX, maka BX untuk pintar juga. BX X adalah mahasiswa berprestasi. Lalu BX X mahasiswa pintar. Oke. Lalu yang kedua, setiap mahasiswa yang mendapat penghargaan, katakanlah H, predikatnya adalah mahasiswa prestasi. Oke. Ini HX X mendapat penghargaan. Lalu ada mahasiswa yang cerdas tapi tidak berprestasi, ada X, X, oh, dan tetapi, dan tidak berprestasi. Masih X, X mahasiswa yang cerdas. Yang cerdas. Selanjutnya, Abdi adalah salah satu mahasiswa yang mendapat penghargaan.
Katakanlah Abdi itu A kecil itu mendapatkan penghargaan. Berarti yang A, ada mahasiswa tidak pintar yang mendapat penghargaan. Ada mahasiswa yang tidak pintar mendapat penghargaan. Salah ya. Salah, kenapa? Karena di sini mungkin kalian nanti bisa turunkan dari logika predikat ini, gitu ya. Kalian turunkan. Kenapa salah? Karena setiap mahasiswa yang berprestasi itu mahasiswa pintar, gitu kan. Nah, sedangkan mahasiswa yang mendapat penghargaan itu mahasiswa berprestasi. Jadi kayak transitivitas itu. Ada mahasiswa yang cerdas tapi tidak berprestasi. Nah, ini ada mahasiswa cerdas tapi tidak berprestasi. Jadi ekivalen itu tidak semua mahasiswa cerdas itu mendapatkan dia berprestasi gitu kan. Jadi nggak bisa menyimpulkan bahwa ada mahasiswa yang tidak pintar, dia tidak berprestasi, terus menggunakan transivitas, ujuk-ujuknya ada mahasiswa yang tidak pintar, lalu dia mendapatkan penghargaan gitu. Jadi itu salah gitu. Lalu yang B, Abdi adalah mahasiswa yang pintar dan berprestasi. Abdi adalah salah satu mahasiswa yang mendapat penghargaan. Oke, dari sini dia mendapatkan penghargaan. Lalu setiap mahasiswa yang mendapat penghargaan, dia berprestasi. Berarti secara tidak langsung Abdi berprestasi. Oke, tapi kita di sini belum menemukan mahasiswa yang pintar. Nah, mahasiswa yang pintar itu kita dapat temukan di setiap mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa pintar. Jadi secara tidak langsung, Abdi dia itu selain berprestasi juga mahasiswa yang pintar. Jadi ini adalah benar, pernyataan yang benar. Dari yang C ini, ada mahasiswa yang tidak mendapat penghargaan tetapi cerdas. Ya benar. Kenapa? Karena di pernyataan yang ketiga ini ada mahasiswa yang cerdas, namun dia tidak berprestasi. Nah, sedangkan pada pernyataan yang kedua ini, setiap mahasiswa yang mendapatkan penghargaan adalah mahasiswa berprestasi. Jadi kita bisa gunakan modus Stolen gitu kan. Jadi dia tidak mendapatkan prestasi, otomatis mahasiswa tersebut tidak mempunyai penghargaan. Jadi yang C ini benar. Lalu yang D, setiap mahasiswa yang mendapatkan penghargaan pasti pintar. Setiap mahasiswa yang mendapatkan penghargaan, iya benar. Nah, karena ini dijamin dia setiap mahasiswa yang mendapat penghargaan adalah berprestasi. Lalu setiap mahasiswa yang berprestasi, dia mahasiswa yang pintar. Jadi statement yang C, yang D ini benar. Gitu. Oke, selanjutnya. Yang 4 ini diketahui ABC himpunan-himpunan tidak kosong dan diberikan pernyataan berikut. Oke, yang pertama A tidak kosong. Diketahui A tidak kosong, B tidak kosong, C tidak kosong. A subset dari B, C subset dari B, A irisan B-nya tidak kosong, A irisan C-nya dia kosong, ini kosong. Oke. Diagram dengan diagram Venn selidiki apakah pernyataan, berarti kita gambarkan terlebih dahulu diagram Venn-nya. Dia akan ada 3 himpunan. Jadi kita gambarkan 3 himpunan. Ini misalnya, misalkan ini A, B, dan C. A tidak kosong. Oke, mungkin ini jangan kita hiraukan terlebih dahulu ya. Kita tinjau yang ini, yang A subset B. Jadi A subset B itu adalah setiap elemen yang ada di A, dia ada di B. Berarti yang hanya kita perlu perhatikan adalah yang ini aja kan. Yang ini aja. Jadi dengan kata lain yang sebelah sini itu kosong.
Lalu C subset dari B. Sama seperti tadi, berarti yang tinggal menjadi perhatiannya adalah yang sebelah sini. Jadi yang di luar itu adalah kosong. Oke, berarti di sini kosong. Selanjutnya A irisan dari B. A irisan B tidak kosong. Oke, berarti terdapat minimal satu di sini. Kita dia di sini atau di sini. Kasih garis hubung. Selanjutnya A irisan dari C kosong, berarti C tadi ini kosong. Selanjutnya yang terakhir, untuk setiap X yang berada di B namun tidak berada pada gabungan A dan C. Gabungan A dan C adalah ini. Tapi dia ada di B. Oke. Kosong. Oh, berarti ini kosong. Nah, oke. Selanjutnya A tidak kosong. Perhatikan yang ini, yang diketahui tadi, A tidak kosong. Berarti ada paling sedikit satu kan? Oke. Di sini juga nggak apa-apa, udah memenuhi karena A tidak kosong benar. Lalu yang B tidak kosong juga benar, karena di sini ada, di sini juga masih daerah B. Lalu C tidak kosong, karena di sini udah terasisten. Ya, konsisten. Karena tidak apa ya, tidak ada yang sekaligus terakhir dan sekaligus terisi gitu. Jadi dia konsisten. Lalu yang B ini, jika konsisten jelaskan apakah masing-masing pernyataan berikut ini benar. B eh, kosong. Di ini tuh pengertian adalah untuk setiap X, di mana X di notasi himpunannya itu, ini adalah untuk X, untuk setiap X, di mana X anggota B, tetapi dia tidak berada di A. Apakah kosong? Kita lihat yang ada di B namun tidak ada di A. Ini yang ada di B namun tidak ada di A, dia kosong. Ya benar, kosong. Benar. Oh, salah, salah. Karena apa? Di sini masih ada satu elemen, yaitu ini. Ini kan berada di B, namun juga tidak berada di A. Jadi yang ini adalah salah. Salah. Lalu yang ini tadi yang satu, yang dua. Ini apakah dia tidak kosong? Ini notasi himpunannya adalah X, di mana untuk setiap X, di mana X berada di A, tetapi X-nya dia tidak berada di C. X untuk setiap X yang berada di A, namun tidak ada di B, tidak ada di C. Apakah tidak kosong? Benar. Karena terdapat satu X di sini. Misalkan kalau di sini kasih sebuah daerah satu, itu ini daerah dua. Ini kita bisa tambahkan sebuah statement ini salah karena terdapat karena pada daerah
karena pada daerah 2 tidak kosong. Dan ini benar karena pada daerah ini bukan daerah 2, daerah 1 ini. Oh ya benar, ini daerah 1 tidak kosong. Oke, udah selesai. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ditanyakan enggak terkait soal THS tahun-tahun yang lalu?